Anatoly Karpov, pemain jenius di masanya, adalah menjadi korban Mikhail Tal. Kali ini Mikhail Tal bermain dengan jarak jauh. Strateginya bisa dilihat tetapi tidak bisa diantisipasi. Itulah keunggulan dari Mikhail Tal, memiliki pengalaman dan jam terbang yang sangat tinggi. Pertandingan ini berlangsung di Brussels 26 April 1987. Tidak usah menunggu lama, Mikhail Tal memegang bidak putih dan Anatoly Karpov memegang bidak hitam. Tal memulai dengan pion E 2 langkah dan dibalas oleh Karpov pion C 1 langkah. Pion C naik 2 langkah dan dibalas pion D naik 2 langkah. Di sini kita bisa melihat terjadi pertukaran pion sampai habis, di mana keduanya berusaha bermain terbuka. Dan saran buat teman-teman yang menonton, jangan hanya menonton ataupun menyaksikan, jadikan pelajaran. Perhatikan langkah yang dilakukan oleh Tal ataupun Karpov, terkhusus langkah yang dijalankan oleh Mikhail Tal. Maka dari itu buat teman-teman berkonsentrasi dan pahami setiap langkah yang dilakukan. Kali ini kuda pukul kuda dan langsung dibalas oleh pukul kuda dengan pion. Karpov melakukan rokade pendek. Tal juga melakukan rokade pendek. Karpov kuda ke C6. Tal benteng ke E1. Jika kalian mengamati, disinilah serangan jarak jauh itu dibentuk oleh Mikhail Tal. Sedikit pengorbanan yang dilakukan Mikhail Tal menukar benteng dengan gajah. Apakah hal ini ceroboh dilakukannya di awal? Tentu tidak, karena dia telah mempertimbangkan posisi pion yang menumpuk, dan dia juga bisa mengambil jalur untuk mengepin Raja Karpov. Karpov mulai mengamankan pion yang ada di E6, menaikkan menteri ke D6, dan menteri juga dinaikkan ke E2 oleh Mikhail Tal untuk menyerang pion E6 dua kali. Kuda digeser ke E8, memperkuat pertahanan pion E6, dan di sini telah terbentuk posisi serangan jarak jauh yang dirakit Mikhail Tal dari awal. Benteng menumpuk dengan menteri di posisi jalur E. Karpov berusaha mengusir gajah yang ada di posisi C4, dan kuda beralih ke D2 sekaligus menjaga posisi gajah putih. Dan pada akhirnya kuda naik ke E4 mengancam menteri. Inilah strategi dari Mikhail Tal yang tidak bisa dibaca oleh lawannya. Terlihat seperti bertahan, tetapi dia menyerang. Dan Karpov menaikkan pion E-nya untuk
mengajak bertukar dengan pion D. Tetapi Mikhail mengabaikan itu, justru dia melakukan langkah yang brilian. Karena Raja Karpov telah bergeser, maka dia mendobrak dari sisi jalur H dengan menaikkan terus pion yang berada di H. Pion kali pion. Teman-teman bisa menebak langkah yang dilakukan oleh Mikhail Tal? Kalian bisa pause videonya untuk menebak langkah yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Ya, benar sekali jika kalian berpikir menteri akan pukul pion. Dengan kata lain, di posisi ini, jalur yang ada di posisi H sudah dikuasain oleh Mikhail Tal. Benteng bergeser ke F8, mengambil jalur posisi F, dan gajah berpindah ke C2, sekaligus untuk mengepin pion yang ada di H7. Apabila kuda yang ada di E4 dibuka, maka menteri bisa mengancam posisi skakmat. Tetapi Karpov menyadari hal itu, menteri bergeser ke E5 untuk mengantisipasi apa yang dipikirkan oleh Mikhail Tal. Dan di sini kalian juga bisa pause langkah yang sangat brilian dilakukan oleh Mikhail Tal. Tanpa disadari, Karpov bisa mengancam posisi benteng yang ada di E1. Tetapi Mikhail Tal mengabaikan itu. Ya, teman-teman, dia malah bergeser kuda ke G3. Tentu di sini posisinya Karpov memakan benteng dan posisi skak, dan raja bergeser ke H2. Tetapi kondisi di jalur H sudah tidak kondusif. Dan apa yang dilakukan oleh Mikhail Tal setelah pion ancam gajah? Hal ini tentu tidak sulit untuk kalian tebak. Tetapi saya akan memberikan waktu untuk kalian apa yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Ya, benar sekali teman-teman jika kalian berpikir gajah akan pukul pion. Dan di sini Karpov bergeser raja ke G8. Langsung saja Mikhail Tal gajah pukul gajah dan benteng pukul pion yang ada di F2. Hal ini sudah sangat kritis bagi Karpov. Karena pertahanan yang dilakukan oleh Mikhail Tal, justru dia melakukan serangan dari jalur jarak jauh. Di sini kalau kita lihat dan amati, kekuatan di Mikhail Tal adalah di gajah yang ada di C2. Kalian bisa perhatikan, sehingga posisi menteri dan benteng Karpov tidak berfungsi. Raja hanya bisa berdiam diri dan menerima posisi skakmat. Bagi teman-teman, ambil pelajaran penting dari langkah Mikhail Tal. Jadikan pembelajaran untuk kalian bermain catur dengan teman-teman kalian. Kalian akan bisa bermain catur dengan hebat apabila kalian banyak menonton video-video hebat dari pemain legendaris. Thanks and God bless.